Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surta Wijaya, Ketua Umum Abdesi. Pada hari ini kita membuat Silatnas 2023 di sekitar Gelora Bung Karno, bahwa di mana Silatnas ini adalah pertama memperkuat ukhuwah silaturahmi para semua organisasi desa dalam rangka adalah menyatukan visi misi untuk desa se-Indonesia ke depan dalam bentuk bicara percepatan pembangunan desa, berbicara hal-hal yang menyangkut regulasi desa. Alhamdulillah tadi hadir beberapa petinggi negara, ada Pak Yusron, Pak Yusril, dari Ketua Komite DPD RI, ada beberapa yang lainnya yang tokoh-tokoh dianggap berkompeten, termasuk tadi ada juga bakal calon wakil presiden, Mas Gibran. Pastinya saya selaku Ketua Umum Abdesi berharap terutama kepada eksekutif dan legislatif yang masih aktif saat ini, yang definitif saat ini adalah mau menerima, mempercepat apa-apa yang diinginkan oleh teman-teman kepala desa se-Indonesia. Di antaranya adalah masa penambahan jabatan kepala desa yang tadinya 6 tahun 3 periode, berharap keinginan teman-teman 9 tahun 2 periode, atau paling tidak 8 tahun 2 periode berlaku kepada teman-teman yang masih aktif ketika itu diperundangkan, walaupun undang tidak berlaku surut, bisa menyesuaikan. Yang kedua, bahwa di mana dana desa dari 70% diatur oleh pusat, sekarang 30%, berharap ke depan 2024 maka dana desa adalah 70% diatur oleh desa dan diatur 30% oleh pusat. Yang ketiga, menyangkut termasuk BUMDes, saya sampaikan tadi, bahwa di mana produk-produk BUMN harus masuk BUMDes. Kalau emang ini serius, pemerintah, negara mau membuat percepatan pembangunan desa, maka badan usaha milik desa itu yang harus diutamakan prioritas, agar potensi-potensi sumber daya alam yang ada di desa dan potensi sumber daya manusia yang ada di desa bisa digunakan dan bisa menggali potensi sumber daya alam sehingga income per kapita desa akan lebih baik ke depan. Itu harapan kita. Dana desa berharap adalah tadi benar-benar diberikan hak prerogatif oleh pemerintah untuk mengatur dana desa dan dimulai dari Mustus dan Musdes. Itu harapan kita. Kemudian ke Pak Gibran, alhamdulillah dia bisa hadir di acara Silatnas. Kesempatan kami adalah menyampaikan ketika beliau terpilih menjadi wakil presiden, maka reakan-reakan kecil atau usulan-usulan yang disampaikan oleh teman-teman tadi menjadi sebuah sebuah masukan yang harus bisa nanti direalisasikan oleh beliau. Gitu. Sebenarnya kita bangga ada anak muda sudah berani maju berkompetisi di tingkat nasional dalam bentuk wakil presiden. Saya pikir ini adalah sebuah pijakan kita teman-teman, artinya udah ada sebuah pintu celah bahwa pemuda itu ke depan menjadi sebuah harapan bangsa, tulang punggung negara adalah bahwa di mana bukan pemimpin masa depan saja, tapi sekarang sudah dimulai. Bahwa sudah ada keberanian anak muda untuk maju. Saya pikir ini adalah apresiasi bagi saya. Terlepas itu anak siapa bagi saya, yang jelas adalah beliau sudah berani untuk maju berkompetisi, menjadi kompetitor dalam sebuah pesta demokrasi nasional ini. Artinya sekarang pemuda tidak lagi dibatasi atau dipekat dengan pintu yang begitu misalnya rapat ya kan oleh para mungkin yang tertua senioritas kita, tapi sekarang udah terbuka, ada sebuah harapan gitu. Nah contohnya tadi kayak desa, ketika memang diperundangkan 9 tahun agak susah, ada pijakan pernah terjadi 8 tahun 2 periode. Nah termasuk kita anak-anak muda pun sekarang nggak usah merasa kecil harapan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leadership di tingkat kancah nasional. Sekarang sudah ada contoh sampel, yaitu pada Mas Gibran saat ini gitu. Yang jelas saya bangga kepada semua para kandidat Pilpres siapapun itu. Kenapa bangga? Karena beliau adalah putra-putra terbaik bangsa yang mau menyumbangsikan diri dan tenaga pikirannya untuk menjadi pemimpin negara ini. Yang saya takutkan ketika di negara ini, di bangsa ini, rakyat Indonesia tidak mau calon Pilpres. Itu yang saya takutkan gitu. Nah, saya berdoa semuanya kepada para kandidat calon Pilpres dan wakil Pilpres. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, kekuatan,
urusan menang dan kalah itu adalah urusan Allah semata-mata, bukan urusan kita. Pastinya bicara sukses itu bukan menang dan kalah. Sukses itu aman, nyaman, damai. Itulah yang dikatakan sukses dalam demokrasi Pilpres ke depan. Itu saja dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.